sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada'i salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratis syekh Ibrahim al-Bajuri wa ila hadratis syekh Abdul Qasim Al-Ghazi radhiyallahu ta'ala anhuma syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana wa kana sayyidina syiratal mustaqim. Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita. Malam ini kita akan bahas mengenai wadah-wadah yang haram kita gunakan dan yang boleh kita gunakan. Jadi dalam agama kita ini ada aturan-aturannya. Ada sesuatu benda-benda atau alat-alat yang boleh kita gunakan, ada yang tidak boleh kita gunakan. Di antara sebabnya apa? Karena wadah-wadah yang diharamkan untuk kita memakainya atau menggunakannya, tentu di sana ada sebabnya. Ada sebabnya sehingga dilarang oleh agama. Karena kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mukmin untuk kenikmatan yang sesungguhnya bagi kita itu nanti di akhirat. Maka kita di dunia ini ya yang terlebih yang perlu kita usahakan ya ibadahnya itu. Bukan kita banyakkan untuk kita bermegah-megahan atau bersombong-sombongan atau berbangga-banggaan, tidak. Maka ada wadah-wadah itu jika kita pakai benda-benda itu akan menimbulkan ketakaburan, kesombongan, sehingga itu dilarang kita memakainya oleh syariat agama. Dalam Al-Quran Allah firmankan, tilkal jannatul lati, inilah surga yang kami siapkan lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, yang kami siapkan untuk orang-orang la yuriduna uluwan fil ardi, yang tidak menginginkan ketinggian di dunia. Maknanya hidupnya di dunia ini ya biasa-biasa saja. Ciri-ciri orang-orang yang akan menduduki surga itu di dunia biasa-biasa saja, tidak terlalu bermegah-megahan, walaupun dia punya, tapi dia nggak mau menampak-nampakkan, memamer-mamerkan, sehingga nanti takut akan kesombongan atau membuat orang-orang yang tidak punya jadi melek. Nah, itu dilarang oleh agama. Surga itu diwariskan
untuk orang-orang la yuriduna uluwan fil ardh, tidak mau ketinggian. Maknanya ciri-ciri orang-orang ahli surga itu banyaknya tawadu, rendah, biasa. Walaupun mungkin dia punya ini, tapi biasa berkumpul dengan umat, berkumpul dengan masyarakat. Ini ciri-ciri orang-orang ahli surga. Tapi ciri orang-orang neraka itu disertai dengan ketakaburan, kesombongan, meremehkan dan sebagainya. Maka kita ada hal-hal yang tidak boleh kita pakai dalam agama kita. Maka di sini dijelaskan faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani. Pasal membahas tentang ma yahrumu, perkara yang diharamkan, isti'maluhu, menggunakannya, minal awani, daripada wadah-wadah. Jadi ada wadah-wadah yang tidak boleh kita gunakan. Nah, wa ma yajuzu, dan wadah-wadah yang boleh. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak. Wala yajuzu fi ghairi daruratin lirajuli aw imraati isti'malu syai'in min awani adh-dhahabi wal fiddah. Tidak diperbolehkan untuk laki-laki ataupun perempuan menggunakan sesuatu dari wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Wadah ini maksudnya jadi piring teh, jadi mangkok teh, jadi gelas teh. Kalau itu terbuat dari emas dan perak, itu syariat agama melarang, baik untuk laki-laki ataupun perempuan, tanpa ada darurat. Kecuali kalau darurat boleh, tapi kalau nggak ada darurat, haram hukumnya. Kita mangan kadu emas, kadu perak, kemudian jembong te dari perak atau emas, piring te, terus mangkok, sendok, semua dari emas dan perak. Itu bagi orang-orang mukmin laki-laki perempuan oleh syariat diharamkan. Wala yajuzu fi ghairi daruratin lirrajuli aw imraati isti'malu syai'in minal awani adh-dhahabi wal fiddah. Tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat minadh dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Fi aklin wala fi syarabin, yaitu digunakan untuk wadah makanan. Karena biasanya yang membuat kayak begitu tuh yang melakukan makan pakai piring emas, pakai mangkok emas, itu biasanya orang-orang sombong. Nah, agama itu tidak mau pengikutnya itu orang-orang sombong. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tashrabu fi inna'idh dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian memakan makanan yang wadahnya terbuat daripada emas dan perak. Wala tashrabu, minum. Jangan kamu minum dari wadah minuman yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan makan. Tadi minum dan makan juga, jadikan piring atau mangkok untuk kamu makan dengan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fa inna lahum fid dunya walana fil akhirah. Karena makan pakai emas dan perak dan sebagainya, wadah-wadah yang seperti itu untuk orang-orang kafir di dunia. Walana fil akhirah, kalau kita nanti di akhirat. Kita itu di sini ini tidak boleh kita sombongkan diri kita di dunia. Di tempat kita sungguh-sungguh memujahadah, bersusah payah untuk mengekang hawa nafsu kita, nanti itu disiapkan oleh Allah di akhirat. Paham ya? Ini wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, piring jembong dan sebagainya, itu bagi laki-laki ataupun perempuan haram menggunakannya. Dalam hadis lain, alladzina yashrabu fi ina'il fiddati fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dengan wadah yang terbuat dari perak, fa innama yujarjiru fi batnihi, maka sungguh dia telah memasukkan di perutnya api neraka jahanam. Karena kebiasaannya raja-raja sombong, Romawi, Persia yang sombong-sombong itu, yang wadahnya pakai emas, semua pakai emas. Nah, orang mukmin nggak cocok begitu, nggak
pantas. Maka Nabi sabdakan, in walahum fid dunya walana fil akhirah, itu untuk mereka di dunia, karena dunia ini sorga bagi mereka orang-orang kafir itu. Kalau kita nanti disiapkan di sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dalil-dalil dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa keharaman menggunakan wadah-wadah untuk kita makan dan minum dari emas dan perak. Ada yang punya wadah emas dan perak? Harap berdua? Kenapa? Karena memberikan kepedihan kepada orang-orang miskin. Orang miskin jangankan makan emas pakai perak, wadah makanan aja nggak punya kadang kegedeng senan kok itu sekedar makan doang pakai Allah. Nah itu dibenci oleh Allah. Itu sifatnya orang-orang takabur, sifat-sifatnya ahli neraka. Kalau surga itu apa? Enggak mau. La yuriduna uluwan fil ardh. Dia namanya neko-neko biasa. Nabi kita itu pernah ditawari Nabi Muhammad oleh Allah, hai Muhammad, apakah engkau mau jadi nabi yang raja atau yang biasa, yang jadi hamba gitu. Maka disepe oleh malaikat Jibril, hai Muhammad, pilihlah nabi yang jadi hamba. Nabi kita ditawarin mau nabi jadi raja atau dari yang biasa-biasa atau hamba. Maka diingatkan, wahai Rasulullah, kata Jibril, pilihlah nabi yang menjadi hamba. Maka Nabi memilih nabi yang jadi hamba. Kalau Nabi mau kaya itu gunung ikut boleh kemana-mana, gunung emas itu bisa. Cuman beliau memilih karena dunia ini bukan tempat kita. Singkat sebentar kalau kita mau senang-senang di dunia ini. Di akhirat itulah tempat kita nanti yang tidak ada batas akhirnya. Jadi haram hukumnya kita jadikan wadah makan atau minum emas ataupun perak. Jadi bukan makanan yang haram, wadahnya. Walaupun kita makan bakso tapi wadahnya emas perak, haram hukumnya itu. Walaupun makannya panggang sapi, gulai, tapi wadahnya pakai biasa, bukan karena makanannya yang jadi haramnya itu wadahnya itu. Walaupun makanannya pelecing misalnya, lagu wadahnya emas, tetap haram. Tapi walaupun makanannya mahal tapi wadahnya biasa-biasa, haram. Jadi sebab haramnya itu karena wadah. Innama huwa li istimali awani dzahab wal fiddah la li zatil akli wasyarab li'anna dzalika halal. Bukan karena sebab makanannya tapi karena wadahnya itu. Kemudian wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi istimal fil awsah. Begitu juga haram hukumnya kita menyimpan barang-barang yang terbuat dari emas dan perak yang tidak kita gunakan. Ini ndek tegunaan berdua ada jambong emas, perak, piring dari emas dan perak. Ndek tegunaan kalau makan lagu disimpan. Jadi hiasan ini pun hukumnya haram hukumnya menurut kaul yang sah. Dan itu intinya itu sifat-sifat orang-orang sombong, mengumpul-ngumpul harta, memamer-mamerkan supaya orang nanti bertamu, wah sugih si fulan, wah itu tidak disukai oleh Allah. Mana kita disuruh mengimpakkan apa yang kita punya untuk Allah, bukan kita simpan-simpan terus kita pamer-pamerkan supaya orang melihat. Kasihan anak yatim, kasihan orang-orang yang gak mampu. Jangankan mau punya emas, mau makan aja kadang tidak ada. Pernah Islam itu melarang kita untuk berbuat seperti itu. Ini terbedoi emas, wadah-wadah terbuat dari emas, walaupun di tekadun, kita simpan doang, tidak ada tempat lemari jejer berharap dengan datang pertaparan sugih dan sebagainya. Nah, itu kesombongan, ketakaburan, tidak boleh. Sebabnya yang karena itu rata-rata akan membawa kepada kesombongan, sementara agama melarang. Sombong sebesar biji zarrah saja, ketakaburan ada pada diri kita, temati dalam keadaan berdua di sifat sombong sebesar biji zarrah. Nah itu tidak dalam surga. Jangankan surga, cium bau surga aja tidak, apalagi masuk. Maka agama melarang itu, melarang.
Wa yahrumu aidan, dan diharamkan juga al-ina'u al-matliyu bidzahabi aw fiddatin. Dan juga haram hukumnya wadah-wadah yang disepuh dengan emas dan perak. Medue itu misal wadah piringnya terbuat dari apalah, misal selain emas dan perak. Apa? Hah? Tembaga. Laku situ sepuh, tahu dari sepuh? Telapis si emas kanca perak. Dalam dan tembaga. Atau piring-piring biasa laku sepuh tenana, tutup tenana si emas ataupun perak. Itu juga haram. In hasala minat tilai syai'un bi'aradihi 'alan nar. Dengan syarat tatkala dipanaskan, misalnya kalau kita panaskan itu jembong atau piring atau sendok yang dilapis dengan emas atau perak, walaupun besi misal tapi lapisannya emas atau perak, tapi dia gelas misalnya seutuh gelasnya telapisin si emas atau perak, anaknya hukumnya haram. Gimana syaratnya? Jika kalau dipanaskan di bawah api kemudian meleleh. Kok dia meleleh berarti lapisan itu banyak, sehingga kelihatan mirip kayak utuh emas seperti itu. Syaratnya apa? In hasala min abtilai syai'un bi'aradihi 'alan nar. Ya kita panaskan kok jatuh paparannya cairan-cairan emas ataupun perak, nah itu juga haram. Melapis, menyepuh wadah-wadah dari emas dan perak yang tebal, yang jika kita panaskan di atas api akan meleleh. Paham ya? Wa yajuzu isti'malul ina in ghairihima ay ghairi dhahab wal fiddah, dan boleh menggunakan wadah-wadah yang selain daripada emas dan perak, apapun yang intinya selain emas dan perak. Mau pakai yakut, mau pakai apa udah yang mahal-mahal, asalkan jangan emas dan perak. Kalau intan Ustaz gimana? Tidak ada haram. Yang haram itu yang disebutkan emas dan perak, karena orang-orang dahulu itu ya sebagai harta kebanggaan mereka itu ya emas perak itu sudah, emas perak itu, sehingga mereka dianggap orang kaya dan sebagainya. Nah, dinain ghairihima, yang selain daripada emas dan perak itu, ay ghairi dzahab wal fiddah, yang selain emas dan perak, minal awani, daripada wadah-wadah, misal dari batu apa namanya, batu apa cincinnya, akik, atau mungkin mau pakai besi, mau pakai tulang, mau pakai apa lain, pakai perunggu, mau pakai apa saja, mutiara atau apa, itu hukumnya boleh, walaupun mungkin lebih cantik kelihatannya ketimbang emas dan perak, itu tidak haram. Kainai yakutin, sebagai wadah yang terbuat dari batu yakut. Batu yakutnya kan bagus, kadang itu lebih indah kelihatannya. Itu gimana Ustaz itu? Kan itu indah, tetap tidak haram. Yang haram itu emas dan perak, karena sebagaimana yang kita baca tadi itu hadisnya emas dan perak. Alladzina yashrabuna fi ina'i dzahab wal fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Siapa yang makan pakai emas dan perak wadah makannya, maka dia masukkan ke perutnya itu api neraka jahanam. Paham ya? Jadi selain emas dan perak tidak diharamkan. Kemudian wa yahrumu, dan diharamkan pula al-ina'u al-mudabbibu bidabbatil fiddatin fiddatin kabiratin. Dan haram juga hukumnya memakai wadah yang ditempel. Kalau tadi itu disepuh, namanya disepuh itu seluruhnya dilapisi oleh emas dan perak. Dan sekarang ini bukan disepuh tapi ditambal. Nah, itu juga hukumnya haram. Wa yahrumu al-ina'u al-mudabbibu bidabbatin kabiratin urfan li zinah. Padahal itu piring belak, piring ini piring peninggalan mungkin, terus tempel kado emas ataupun perak. Kalau tempelan itu besar, tempelannya urban ya
seukuran pada setengah dengan piring nu sudah tempel kalau emas ataupun perak. Kemudian niat kita nempelnya itu apa? Lizinah, untuk hiasan. Maka hukumnya haram. Paham ya? Terbedoy itu mungkin peninggalan papuk balok tu ni piring ni. Oh, belak nasi anak tu. Saking anu tertempel tu nasi emas atau si perak. Beli mungkin tempelan anu retak anu sudah tempel. Tapi nempelnya kok niat kita untuk hiasan, hukumnya haram. Paham ya? Hukumnya haram. Fa in kanat kabiratan li hajatin jaza. Tapi kalau karena hajat boleh setempel karena hajat. Karena hajat memang lamun dia nak emas, dia nak bau, lamun perak, dia nak bau. Tempel wah, maka hukumnya jaza ma'al karahah, boleh, tidak haram jadinya, tapi makruh. Paham ini ya? Jadi berdua ada piring misalnya, piring belak, kangen deh piring ini mungkin tebang si Raja Salman. Banyak pas ada umroh tebang si Raja Salman. Kangen terlalu nih Raja Salman berbeng. Terik belak. Allah, walaupun biasa, tapi aku sama berbeng dia dengan luar biasa. Tempel tu si emas ataupun perak, karena kembali karena lamun dia emas di perak si tertempel ini utuh tempelannya, karena ini memang hajat nih si tertempel ke emas ataupun perak, maka nih hukumnya keliru, pakai perak ini bukan emas ya, pakai perak, nempelnya kok pakai perak karena hajat, tapi karena kebutuhan tertempel pakai perak itu karena hajat, maka hukumnya boleh, karena selain perak nggak akan bisa tertutupi itu pecahnya itu, tempel si perak beli tempelan, maka hukumnya boleh ma'al karohah, disertai kemakruhan. Paham ya? Ini bukan ini bukan emas ya, perak. Kalau emas mutlak haram, nempel pakai emas. Nekan-nekan masya Allah saking sebarkan di YouTube. Kadang es krim sudah beli berlapis emas, Allah bangga-banggaan. Kadang Allah cincin kalong jelas itu ketakaburan sudah itu. Mau dikatakan tidak takaburan, jelas ketakaburan itu. Kan banyak yang tenar-tenar barang-barangnya, pamer-pamerannya. Itu enggak disukai oleh Allah itu. Oh, enggak takabur. Gimana enggak takabur? Kamu ngelihatkan orang yang ngelihat kamu di TV itu seluruh dunia. Gimana? Kalau kamu memang tidak takabur, nggak akan kamu nampakkan. Dan supaya kamu dianggap wah oleh orang, itu nggak boleh. Nah ya, fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'a karahah. Kalau tempelannya dengan perak itu besar, tapi karena hajat keperluan maka haram. Tapi kalau nggak ada keperluan, belak sekecet lagu tempel no pun lebaran sugih ni piring belak doang lagu apa rono perak sih tempel no dengan belak-belak kadang teteh ni tempel si perak kan wah sugih dengannya. Nah kadang-kadang seperti itu enggak disukai oleh Allah, maka haram hukumnya. Tapi kalau hajat seperti tadi hukumnya boleh. Kemudian ausogiratin urfan lizinah kurihat. Tapi kalau nempelnya kecil pada wadah, tapi yang sedang sugih misalnya atau si ulama belak wadah tu tempel tu nenek dengan tempelan kocet untuk hiasan, maka hukumnya makruh. Kalau tadi besar untuk hiasan haram, tapi kalau besar karena hajat boleh, tapi makruh. Nah ini kocet lagu untuk hiasan, untuk pamer-pameran, hukumnya makruh. Belak mungkin mangkot lagu tempel deh si perak sekecet lagu foto barah dekat dengan wah ini belak piring dua perak senanu untuk hiasan seperti itu hukumnya makruh. Au li hajatin fala tukrah, lagu lamun karena hajat. Dek bawah ni lamun dek perak si tempel si perak karena hajat sekecet dek nama makruh. Paham ya? Kita ulang lagi. Jadi kalau kita punya wadah, kita tempel dengan tempelan yang besar pakai perak yang besar itu tempel belak piring itu
lagu untuk hiasan, untuk sombong-sombongan, untuk hiasan atau pamer-pamer, hukumnya haram, mutlak haram. Lagu lamun ditempel di tempelan beli karena hajat, karena di bawah ada tempel lamun desi peraan dak kana beli lagu karena hajat, hukumnya boleh tapi makruh. Itu tempelan besar. Nah sekarang kecil, tempelan kecil. Kalau tempelan kecil belak piring tertempel sekecil perak untuk hiasan, hukumnya makruh. Tapi kalau tempel sekecil dek kado hiasan memang itu perlu lah mun tempel kado peraknya dan bawah tempel sekecil si perak maka tidak makruh. Paham ini ya? Nah di sini disebutkan. Nah, wa yahrumu al-inau al-mudabbibu bid-dabbatil fiddatin kabiratin urban li zinah fa in kanat kabiratan lil hajah jaza ma'al qira'ah aw saghiratin urfan li zinah kurihat aw li hajatin fala tukrah. Kalau karena hajat yang sedikit maka hukumnya tidak makruh. Nah sekarang amma dabbatul zahabi fatuhramu mutlaqan. Tapi kalau tempelannya itu pakai emas itu mutlak sudah haram. Besar kecilnya untuk hiasan atau hajat tetap haram kecuali kalau memang darurat. Kalau darurat memang hukumnya boleh, apapun yang darurat boleh. Kita terdampar di sungai di narak makanan syarat cuma bangkit doang. Bangkit itu jadi halal karena darurat. Badan temara apa namanya? Kemudian bikin piring lagu ini dia mudah tempel pokoknya wah selapu dengan sepakat dia mudah tempelnya dalam emas karena darurat sangat. Dan itu piring itu mungkin ada apa namanya kelebihannya mungkin Allah alam bagaimana itu yang sehingga tidak akan bisa sempurna ini kalau nggak pakai emas karena darurat ya jadinya boleh. Selain tanpa darurat mau tempel pakai emas tetap hukumnya haram. Di sini amma dabbatul zahabi fatuhramu maka diharamkan mutlaqan secara mutlak kama sahahun Nawawi sebagaimana disahihkan ini riwayat oleh Imam Nawawi. Paham ya? Jadi agama melarang kita untuk memakai wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak karena itu ciri khas orang-orang kafir itu di dunia. Untuk kita nanti di akhirat benda-benda itu. Nanti kita di akhirat itu disiapkan mangkok-mangkok yang terbuat dari emas dan perak oleh Allah untuk mereka karena kita ini di dunia bukan surga kita dunia, surga kita nanti di akhirat. Nah orang kafir kenapa mereka tidak ada larangan pakai gitu ya memang di dunia ini surga mereka. Paham ya? Kemudian juga yang pecah atau yang menyepuh tadi sudah dijelaskan hukumnya terperincikan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini sedikit saja penjelasan mengenai masalah wadah-wadah. Paham ya? Mungkin ada yang tanyakan. Nah selain daripada emas dan perak boleh walaupun dia indah. Mungkin kita pakai batu marjan, yakut atau batu berlian boleh karena tidak ada larangan disebutkan dalam riwayat memakai benda-benda yang tidak boleh itu pakai emas dan perak. Ya mungkin ada yang tanyakan. Kalau sekedar untuk dipakai tapi kalau dipakainya itu untuk ya untuk pamer ya tetap tidak boleh. Ya, itu juga sekarang kan hadir pengajian lagu ya Allah. Ya hadir pengajian di pamer perhiasannya ibu-ibu pengajian. Angka dengan ngaji adik cinta dunia tambah cinta dunia jarinya ibu-ibu ni ngaji. Kadang sugul ngaji Allah pelik-pelik dengan jadi jamaah ibu-ibu saja berdua Allah kasih tidak boleh seperti itu. Kita dianjurkan diharuskan bahkan sangat dianjurkan bagi perempuan kalau keluar rumah itu wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan nampakkan perhiasan-perhiasanmu itu seperti orang jahiliyah dahulu itu.
Kalau perempuan usahakan keluar dulu tertutup, jangan bawa perhiasan. Perhiasannya boleh nampakkan hanya untuk suaminya di rumah. Tapi ini enggak, di rumah sama suaminya bes lagu sugul-sugul. Jadi kecantikan keharumannya untuk orang, bukan untuk suami. Ini perempuan sekarang. Nabi sabdakan, ayyuma mar'atin istaqtarat famarat ala qaumin liyajida rihaha fahiya zaniyatun. Mana saja perempuan yang keluar dari rumahnya dia pakai wangi-wangian, kemudian supaya dia lewat di kalangan laki-laki yang kumpul-kumpul supaya tercium baunya, fahiya zaniyatun, ini perempuan penzina. Walaupun dia berzina, lagu yusugul kado harum-haruman lewat kelompok dengan mama, pondok sengaja lewat pondok, harum, ini perempuan pezina kata Nabi. Maka usahakan ya bagi perempuan itu hendaklah semua harum-harumannya, kecantikannya, kewangian, hiasannya itu hanya dilihat untuk suaminya dan mahramnya saja, jangan dibawa keluar. Jadi fitnah. Setan tertutup. Banyak sekarang ya, memang banyak sekarang ibu-ibu banyak ikut pengajian, tapi sedih kadang kita ngelihatnya. Sedih ngelihatnya. Tempatnya untuk pamerkan apa yang dimiliki di hadapan para ibu-ibu yang lain. Jadi ngajinya bukan tambah menghilangkan sifat-sifat yang seperti itu yang akan membawanya kesengsaraan, malah tambah jadinya, tambah cinta dunia. Nah itu perlu kita khawatirkan. Insyaallah ya. Tidak kita dilarang pakai perhiasan, pakai tempatkan pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka perempuan itu diarahkan sholat itu di tempat yang paling dalamnya. Dan sunnah berjamaah itu laki-laki. Kalau perempuan sangat dianjurkan untuk sholat di rumah. Kalau ke masjid gimana? Boleh ke masjid waktu malam. Itu pun ya perempuan-perempuan yang tadah-tadah wah sepuh. Ini perempuan masih zaman Nabi itu ada, dan perempuan sopnya paling belakang tersembunyi. Kalau dulu perempuan-perempuan yang masih dedar itu tidak dikasih ke masjid, jadi fitnah. Tapi sekarang ya tidak apa-apa, sudah ketimbangan, tidak apa-apa. Cuma tetap jaga perhiasannya, pakai muknahnya dari rumah. Sekarang banyak pakai muknah pas sampai masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ada lagi. Kubah berlapis emas le Depok. Tiang wah le imaman le Depok sempat main-main, imam tarawih di Depok sempat main-main di kubah emas itu memang hukumnya gimana ya, sebenarnya hal-hal yang seperti itu nggak cocok juga memasang hal seperti itu di tempat-tempat ibadah. Cuman karena yang punya ini memang orang kaya, jadi saking banyak hartanya itu dia bingung ya supaya tambah berkahnya ya di masjid Kubah yang dia bangun itu, kubahnya itu dilapisin emas, bahkan tiang-tiang bagian dalam juga pakai emas. Wallahu alam lah, itu dihukumi ya dia dengan Allah. Dia dengan Allah. Kalau dia orangnya ikhlas ya insyaallah ya jadi kebaikan. Tapi kalau bangunnya itu bukan karena Allah, hanya ini wah-wah aja ya wallahu alam. Tapi ya insyaallah sampai sekarang masih terbesar termasuk terbesar di Indonesia, bagian yang terbesar. Lengkap, ada tempat olahraganya, ada marketnya, ada rumah sakitnya, ada tempat tamunya. Masjid Kubah mah. Ada lagi? Tepung panci tampal sih. Hukumnya tampal si emas tidak boleh. Ya di sini kan tidak boleh. Ada lagi hukumnya nggak boleh, pokoknya apapun ditempel pakai emas nggak boleh kecuali kalau darurat. Kecuali
Bagaimana Ustaz hukumnya pakai gigi emas? Gimana hukumnya gigi emas? Kalau gigi emas itu hukumnya boleh kalau memang darurat. Dalam artian kadu gigi terpasangan gigi kadu besi uletan bagungan ini nembu pokoknya harus emas kata dokter. Kalau enggak pakai emas rusak ini mulutnya nanti. Nah karena darurat boleh pakai gigi emas. Ya karena darurat. Kalau darurat, kalau memang tidak ada cara lain. Dulu dalilnya apa? Sahabat dulu ada sahabatnya ikut perang bersama Nabi, kena tebas hidung nane, telang hidung nane, perang. Maka dia tempel pakai besi ditempel. Lama-lama busuk, kebersihan karatan. Tempel pakai perak. Lama-lama juga perak begitu. Hanya Nabi sudah kamu pakai emas tempel. Emas kan nggak akan berubah emas sampai kapanpun, tetap keadaan tempel pakai emas utuh dia. Ya Rasulullah kan pakai emas, bukan hukumnya darur. Kalau nggak begitu rusak. Nah itu dikiaskan juga pakai gigi emas. Tapi kalau dia memang nggak darurat, dokter bilang mau kado gigi biasa ini aku nekat pasang gigi emas. Oh berarti sombong memang niatnya. Beda kan beda kan dengan memang waktu suruh dokter tua ini pokoknya ibu ini dia bola mau gigi emas harus pakai gigi emas baru ngalir penyakit nanti. Nah karena darurat itu mau pasang gigi emas. Negara ibu-ibu memang dia narak masalah tong gigi itu bau nak kadu tolang gigi biasa marak gigi palsu bau. Lagu dia memilih harus emas. Itu kan jelas nampak sombong. Itu jadinya haram penyangga. Zaman dulu ada, kalau sekarang memang sudah jarang kita temukan orang seperti itu. Ada lagi? Saya ada waktu. Susuk emas. Oh lewat. Susuk emas, tahu namanya susuk? Biasanya kan orang itu untuk kecantikan dia pakai susuk itu, tapi pakai emas. Gimana hukumnya? Nah, kalau pakai pengobatan memang tidak apa-apa. Misalnya ada orang ini punya penyakit kusta, orang nggak bisa sembuh sudah, maka disuruh sama dokter ini harus pakai susuk ini. Susuk, tapi jangan pakai kesirikan, pakai dukun-dukun. Dan ini memang harus pakai emas. Maka dipasangkanlah. Biasanya di tempat kita dulu di pondok itu jerawat-jerawat yang parah itu pakai susuk dianukan. Intinya kalau memang darurat, tidak ada selain itu dah untuk diobati boleh. Nah kalau pakai tidak ada sebab untuk kecantikan wah inges lagu bedin nama cantik pasang susuk ini bahaya. Tidak boleh. Susuk itu nggak bagus. Biasanya orang yang pakai susuk itu nanti rohnya itu susah untuk kembali gentayangan dia jadinya rohnya itu. Mati lagu masih gentayangan. Ya mati lagu masih rohnya dia terima jadi gentayangan marah. Lampir jadi. Kalau memang susuknya itu susuk benar gitu untuk kecantikan. Ada orang yang sudah tua umurnya dagu belentengat masih odak doang masang rejok dukun pasang emas. Memang kelihatan cantik terus. Tapi kalau dia mati nanti jadi tengkorak dan rohnya tidak akan kembali ke jasadnya jadi hantu dia tadi. Tapi kalau memang butuh karena darurat mungkin kusta tidak akan bisa sembuh nih sebabnya harus pakai susuk ini maka juga hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nyambung tulang juga mungkin ada patah kita ini tidak bisa udah nih kalau pakai emas maka pakai emas. Kalau memang dengan emas bisa sembuh ya tidak apa-apa karena darurat. Tapi kalau nggak darurat hukumnya tetap haram. Wallahu a'lam bishawab. Cukup misalnya. Semoga kita bisa mendengar. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatullah Mullah ala taha Rasulillah
habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.